Ya, di sini telah kehadiran dua narasumber kita. Silakan dari Bapak yang di sebelah sana. Ini panggilannya Bapak, Abang atau apa ini? Sangat mudah sekali nih ya. Om. Berarti senang dipanggil Om. Aduh, dipanggil apa nih? Biasa di komunitas dipanggil Om. Oh. Yang laki-lakinya dipanggil Om, yang perempuannya dipanggil Tante. Tante, auntie, and uncle. Walaupun udah 60, Tante lah. Nah, silakan Om memperkenalkan diri Ya. dulu. Ya, terima kasih. Selamat sore family. Ya, perkenalkan nama saya. Ya, Dengar kan? ya. Perkenalkan nama saya TM Sadrak. Ya, TM-nya itu Teuku Muhammad. Saya orang Aceh, tapi lahir besar sampai sekarang di Medan. Background saya pendidikan, mengajar di salah satu kampus. Jabatan saya di komunitas dipercayakan dan diamanahkan sebagai ketua chapter Sumut Aceh, yang dulunya hanya chapter Medan, sekarang sudah dikembangkan menjadi Sumatera Utara dan Aceh. Mungkin itu saja. Terima kasih. Belum berakhir dong Om. Oh, ya. Kita perlu tahu nih, pemirsa yang di rumah perlu tahu juga sebenarnya Om ini pekerjaannya tuh apa sih, kalau boleh spesifikasinya, mengajar di mana gitu. Mana tahu ada yang mau mendaftar jadi mahasiswanya. Ya, saya mengajar, nggak usah sebut kampus lah, pokoknya di salah satu kampus di Kota Medan sebagai tenaga pendidik atau biasa disebut dengan dosen. Wah. Jadi penasaran juga nih Om, nih TM Sadrak, SOSI, SOSI juga. Jadi Sarjana Sosial Islam gitu. Iya. Boleh tahu nggak alumni mana nih Om? Ya, S1 saya alumni dulunya YIN, Institut Agama Islam Negeri. S2-nya di YIN juga. Jadi S1 saya ngambil komunikasi penyiaran Islam. Oke. Tetangga saya bimbingan penyuluhan Islam, biasanya terlibat langsung ini, biasa kalau begini. Tuh, yang S2-nya saya di pemikiran politik Islam. Saya ngambil spesifikasi politik dan sekarang doakan lagi mengambil S3 dan dalam tahap disertasi. Wah. Tepuk tangan dulu. Keren. Masih muda dan berpendidikan tinggi. Waduh. Panggil Om nih. Kayaknya banyak yang fans nih ya Pak. Oh, Akan dokter ya Pak. sebentar lagi Wah. dokter. Kita doakan ya Om, semoga Amin. berhasil dalam bidang pendidikannya. Amin. Nah, selanjutnya kita mau perkenalin nih Bang, yang sudah tidak asing lagi di mana-mana. Di mana-mana lah ya. Iya, Bapak Joni Saragi. Oke, silakan, Pak. Selaku pimpinan IPWL Bukit Doa. Silakan Pak, perkenalkan diri. Oh gitu ya. Biar lebih kenal lagi Mas. Baik, saya Joni Saragi, pimpinan IPWL Bukit Doa, dan ya sudah menikah, 1 istri 2 anak. Jangan terbalik ya. Oh, belum. Masih satu Pak. Masih satu istri, Hanya 1 hanya istri, satu. hanya 2 anak. Oh iya Pak, siap. Nah, saya ingin langsung bertanya nih ke Om. Saya panggilnya Om aja ya. Boleh. Om, sebenarnya komunitas yang Om pimpin ini komunitas apa sih? Bergerak di bidang apa gitu kalau boleh tahu? Ya. Baik. Karena kita tahunya cuma community kayak kereta, mobil gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih Geng-geng dalam. ya kan, balap-balap. Kita jauh dari kesan itulah. Baik, terima kasih. Sedikit perkenalan tentang komunitas kita. Komunitas kita berdiri di tahun 2015, tepatnya di Jakarta, dan sudah didaftarkan ke Kemenkumham. Itu yang pertama. Dan sekarang terdaftar lebih dari 22 chapter se-Indonesia. Dan salah satunya yaitu di kota kita, chapter Medan, atau sekarang sudah dikembangkan menjadi Sumut Aceh. Ya, pada awalnya komunitas ini berdiri ya ada kesamaan hobi, ada kesamaan visi misi untuk membuat komunitas lebih maju, itu yang pertama. Yang kedua didasari sebenarnya rasa cemas. Kenapa rasa cemas? Karena kan produk kita dari Amerika, Chevrolet, dan Chevroletnya beberapa tahun lalu sudah menutup gudangnya atau showroomnya atau apapun itu di Indonesia. Nah, atas dasar kecemasan itu, sebenarnya kan kita kalau di komunitas berbicaranya spare partnya mahal atau enggak, itu aja itu. Olinya pakai apa atau apapun itu kan. Jadi dari situ kita membentuk satu komunitas di Jakarta. Nah, di Medan sendiri, komunitas Captiva Indonesia Sumut Aceh ini memfokuskan dirinya tidak hanya ke kegiatan otomotif. Kalau kegiatan otomotif itu biasanya touring,
ataupun yang dalam tanda konotasi masyarakat menghambur-hamburkan uang, tapi kita rubah image berkomunitas. Jadi kita dari komunitas Captiva Indonesia Sumut Aceh konsisten beberapa tahun ini melakukan bakti sosial 3 kali setahun, baik itu baksos Imlek, baik itu baksos Ramadan, ini bulan Ramadan, dan baik itu baksos Natal. Kenapa hanya 3? Karena di dalam komunitas baru 3 agama yang diwakili member. Jika nanti ada member yang masuk dalam agama Hindu, kita akan buat baksos keempatnya. Kira-kira begitu perjalanannya. Siap Om, mantap ya. Oke, jadi Mantap memang ya. multi agama nih yang di Captiva ini. Benar, kita di komunitas ini terdiri dari multi agama, multi etnis, dan satu pesan yang menandakan ketika Anda masuk komunitas, hal-hal yang berhubungan dengan SARA itu nggak boleh diperbincangkan. Itu kode etiknya. Jadi kalau Anda sudah memperbincangkan itu akan memberikan multi tafsir nanti kepada member-member lain. Jadi itu kita skip, bicara yang enjoy aja. Oke, mungkin poinnya pasti jangan SARA. Jangan SARA. Jadi komunitasnya nasional. Nasional. Kalau saya tadi lebih tertarik ke kegiatan ini ya Om, selama Ramadan ya. Itu sudah terjadwal ya Om, dan di masa pandemi ini tetap berjalan juga. Ya, alhamdulillahnya sudah terjadwal, dan semalam kita di bulan 3 ya. Bulan 3 kita baru melakukan Munas di Bandung. Saya berdua sama Om Putra Martono, perwakilan dari Medan, dan kita chapter Sumut Aceh mendapatkan nominasi sebagai chapter terbaik dalam hal baksos. Wow. Dalam hal baksos. Jadi kita ingin merubah image-nya sekali lagi bahwa di komunitas itu jangan membicarakan SARA. Satu contoh misalnya, ini bulan Ramadan, baksos sebelumnya itu baksos Imlek. Kita membuat terobosan mengechat salah satu rumah vihara di Deli Tua. Jadi kita chat, itu diekspos juga di media, nanti mungkin bisa ditengok di Instagramnya KCI Sumut Aceh. Kita melakukan ke situ, kita kasih sumbangan, kita chat rumah ibadahnya. Kalau nggak salah rumahnya Buddha Kuti. Buddha Kuti itu tempat untuk menampung atau mempersiapkan biksu-biksu ya. Itu kita chat total semuanya. Viharanya namanya Buddha Ramsi di Deli Tua. Oke, luar biasa. Kalau untuk Ramadan sekali lagi saya tambahi, ini kita sebut juga baksos sebenarnya. Jadi datang ke sini, baksos itu kan pengertiannya bakti sosial. Iya. Menurut saya dan menurut kawan-kawan di komunitas, bakti sosial tidak hanya memberikan materi, tapi juga memberikan support, juga termasuk dari bakti sosial. Ini kita berjumpa juga memberikan bakti sosial dalam hal support. Jadi kalau untuk sejauh ini bakti sosialnya, pertama, komunitas Captiva Indonesia Sumut Aceh itu sudah memberikan bantuan kepada salah satu yayasan, namanya Yayasan Al-Kahfi di Jalan Bambu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah memberikan, ada salah satu masjid di kota Medan membutuhkan karpet atau sejadah panjang karena baru melakukan renovasi, juga sudah kita berikan 10 meter panjangnya dan memberikan takjil. Yang ketiga, kita baru memberikan makanan berbuka dan takjil di Yayasan Al-Marhamah di Jalan Garuda, Sis Kambing. Dan ini keempat, insya Allah kalau nggak ada halangan, mungkin minggu terakhir kita akan memberikan bagi-bagi takjil di jalan. Wah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, baik. Yang pasti bro, saya menilai kegiatan-kegiatan komunitas bro semuanya positif dan mempunyai impact ke masyarakat, tidak hanya untuk ke diri sendiri, tidak hanya ke pelaku komunitasnya, tapi juga ke masyarakat luas. Gitu. Wah. Jadi memang kagum ya. singkatnya memang komunitas Captiva ini nggak war-war sana sini gitu bang, Nggak geber-geber. gaya-gayaan gitu, luar biasa. Geber. Ya, saya Oke. lanjut ke Bapak ini. Iya, ada kelamaan gitu Ya. nggak nanya Pak. Bapak yang senyumnya manis ya. Saya diundang untuk mendengar hari Waduh. ini ternyata. Saya nikmati perbincangannya. Oke, siap. Kalau dari Bapak sendiri selaku pimpinan rehabilitasi pusat rehabilitasi korban narkoba selama bulan Ramadan nih Pak, apa sih kegiatan di Bukit Doa? Wah, di Bukit Doa kita menjalankan dengan baik, semua program berjalan. Selama bulan Ramadan terkhusus buat residen kita, karena Bukit Doa adalah nasional dan kita menerima residen yang Muslim juga, dan bahkan semua agama kita terima. Jadi spesifik kepada
famili yang muslim, kita sediakan wadah buat mereka untuk menjalani masa puasa dengan baik. Jadi selama bulan Ramadan mereka ada sahur, kemudian jalani puasa, nanti kemudian ada berbuka puasa. Selain itu terus ada kegiatan secara religi yang dibimbing oleh ustadz dan koordinator layanan religi. Dan tadi malam ada hal yang sangat spesial sebenarnya buat seluruh famili yang muslim. Khususnya tadi malam kita ada bukber buka bersama di Grandika Hotel ya. Hotel Grandika. Hotel Grandika. Medan. Wah, kita bukan di hotelnya tapi kita di restorannya. Jadi bukber dan wah, sangat enjoy tadi malam ya. Makan dan kemudian ya kita bincang-bincang. Juga hadir ustadz kita tadi malam dan juga ada Abang Dasi Bang Burhan ya, ketua NU Kota Medan, ngobrol-ngobrol apa kita lakukan untuk ke depan, dan beliau dan mereka ini sangat mensupport dengan kegiatan-kegiatan kita, baik dari sisi religi muslimnya karena mereka di bagian itu. Jadi saya sangat menghargai semua famili yang muslim agar tetap menjalankan puasanya dengan baik selama bulan Ramadan ini. Amin. Jadi artinya di pusat rehabilitasi korban narkoba sendiri tidak tidak putus kegiatan ya? Ya. Tetap ya positif Tetap. kegiatannya semua. Ya memang Karena kalau sempat putus kegiatan ya mereka nanti ya kemana-mana gitu ya. Gitu. Oke. Jadi mungkin untuk Sadrak ya. Agak payah ya. Oke, Sadrak nih momen puasa nih. Alhamdulillah masih puasa ya, Om ya. Kayak gimana nih menjalani puasa menurut Om lah. Jadi berkah puasa kita di tahun ini gimana, Om? Ya, terima kasih. Dalam agama Islam sendiri, tentunya dalam Al-Quran, kitab suci kita, menandakan atau mengisyaratkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Pada akhirnya kamu hanya ingin meraih satu predikat, kalau bahasa tafsirnya, yaitu agar menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi makna puasa sebenarnya menurut saya adalah menjadikan pribadi kita lebih baik ke depannya. Kalau ada ungkapan puasa hanya menahan lapar, menahan haus, menahan marah dari sebelumnya terbit matahari sampai sesudah terbenamnya matahari, itu hanya zohirnya menurut saya. Tapi sebenarnya intinya itu puasa itu menciptakan pribadi yang lebih baik lagi. Menjaga mulut agar tidak menggosipi orang lain, menjaga hati agar tidak dengki dengan orang lain, membuat kegiatan-kegiatan yang positif khususnya di Bukit Doa. Saudara-saudara bisa main voli daripada melakukan hal-hal yang tidak penting. Jadi sebenarnya inti dari puasa itu menciptakan pribadi kita yang lebih baik agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah predikat yang diberikan Tuhan untuk kita. Amin. Sesungguhnya itu. Jadi memang ya setelah kita puasa kita melakukan hal yang baik juga gitu, Bang. Jadi kedepannya kita tetap konsisten juga. Tetap gitu. konsisten. Jangan nanti ibarat kalau dalam agama Islam itu kan ada ibadah ritual haji. Nah, Melempar jumroh itu kan artinya mengusir setan. Ya. Di sana semangat yang ngusir setannya, sampai sini berkawan lagi. Jadi setan nanti bilang, pura-pura ini, nanti di Indonesia kita kawan lagi. Jangan. Artinya ada kekonsistenan, ada berkesinambungan. Berbuat baik itu tidak hanya sekali. Jadi kalau bahasa atau peribahasanya itu, teruslah berbuat baik sampai keburukan lelah mengikutimu. Kira-kira begitu. Wah, narasumber kita sangat berkelas hari ini ya. Dan bahasa Arabnya itu lancar sekali ya. nampak dari ini ya, Pak. Jenggot. Apa saya harus menemukan juga? Wah, itu melancarkan, bukan jenis makanan yang
sebelumnya dia makan. Tapi Om Banyak tadi- makan kurma. Iya, tadi kan Om menyebutkan tuh kita bisa memperbaiki diri gitu kan. Tapi sebenarnya kan itu bisa dilakukan setiap saat gitu. Apa sih khususnya bulan Ramadan ini, kesempatan apa sih yang kita tuh bisa ambil gitu, terkhusus di bulan Ramadan ini gitu. Ya, sekali lagi terima kasih. Kalau Anda mempunyai HP, ini saya kasih contoh kecil. Maka setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali HP itu update software. Iya. Upgrade katanya. Itu 2 bulan sekali. Gimana dengan manusia? Artinya kan dalam kehidupan kita sesungguhnya nanti ayat Al-Qur'annya fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Pada intinya itu, artinya jangan pula kita kayak HP kan, lebih dari HP 6 bulan sekali upgrade-nya atau setahun sekali, itu pun pas bulan puasa. Kalau bisa jangan. Ibadah puasa ini atau bulan suci ini kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri dari hal yang terkecil. Contohnya bagi saudara-saudara saya yang muslim atau yang menjalankan ibadah puasa, kalau tahun lalu Anda sholatnya bolong-bolong, ya kalau bisa tahun ini ditingkatkanlah 5 kali sehari dipenuhi. Jangan hanya subuhnya aja kan, itu pun karena udah mau dekat sahur, itu pun sholat. Nah itu, jangan. Atau mau maghrib, semangat kan sholat misalnya di masjid, itu karena banyak makanan, makanya sholat. Di-upgrade. Jadi peng-upgradean itu bukan hanya kepada teknologi, tapi kepada diri manusia. Maka sesungguhnya ada 2 hal penting poin di dalam diri kita. Hablum minallahnya dapat, hubungan dengan Tuhan. Hablum minan nasnya kepada sesama manusianya juga dapat. Berdosa orang yang hanya melakukan hubungan baik kepada Tuhan tapi tidak melakukan hubungan baik dengan manusia. Menyakiti aja kerjanya hatinya sama manusia. Itu berdosa juga. Walaupun dibilang ya aku kan hubungan sama Tuhan bagus sholat, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Bukan sholatnya yang salah, dia yang melakukan sholatnya salah. Atau apapun itu berbentuk kegiatan ibadah. Kira-kira begitu. Oke, benar. Jadi memang kalau kita sholat, kita maksiat juga, berarti nggak benar juga dalam Berarti sholat. nggak benar. Berarti sholatnya dulu yang dibenarkan gitu Bang. Kalau sholat terus gosipin orang Sama. sama. Jadi Oke. saya kasih sedikit, ada contoh analogi yang terbalik. Misalnya begini. Ngapain pakai jilbab katanya? Ini sensitif, tapi bisa kita kaji. Ngapain pakai jilbab katanya? Tuh yang pakai jilbab aja belum tentu baik, masih pacaran katanya. Nah, itu yang harusnya jadi momentum. Pakai jilbab aja tidak menjamin Anda baik. Kayak mana kalau nggak pakai jilbab? Tuh, itu sebenarnya logikanya harus diperbaiki. Jangan bila contohnya nggak cocok jadinya. Pakai jilbabnya belum tentu baik. Udah nggak usah pakai jilbab. Oh nggak bisa kayak gitu. Diperbaiki dulu dari dalam, baru timbul keluar. Kalau bahasa tembungnya inner beauty. Ya kan? Itu bahasa tembung atau bahasa pancur batu itu. Artinya kecantikan dalam diri itu akan muncul nanti seiring dengan prosesnya. Kira-kira begitu. Ini karena Om bahas tembung saya cari mana anak tembung. Baru tahu kalau tembung bahasa Inggris sekarang. Oke, jadi memang pakai jilbab itu wajib dalam Wajib, Islam memang. perintah agama. Oke. Wah, kalau seperti Om Sadam ini menjadi motivator religi kita dan juga menjadi apa namanya yang sering memberikan Ustaz, tausiah. Tausiah. Keren kali, kurasa presiden kita langsung cepat apa nih? Cepat langsung taubat semuanya ya. mana Kan? meningkat langsung gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong, biar kami juga. Baik, selanjutnya untuk Bapak nih Pak, mohon izin Pak. Saya gimana? jangan seperti itu pertanyaannya, ya. Bapak kan sebagai pendeta Pak, gimana sih dari Bapak pribadi mungkin yang kami yang beragama Muslim, cara Bapak untuk menghormati kami yang berpuasa di bulan Ramadan juga. Ya. Di bulan Ramadan ini tentu saja kita puasanya kan berbeda. Tetapi bulan Ramadan adalah merupakan satu bulan di mana saudara-saudara kita sedang menjalankan ibadah puasa supaya mereka dapat menjalankan dengan baik. Kita sebagai teman, sebagai rekan, sebagai saudara tidak sekedar hanya menghormati, tapi bahkan bagaimana mensupport agar mereka dapat menjalankan dengan baik ibadah puasanya. Dan saya percaya mereka akan mengalami berkah, kita pun
Amin. ikut juga mengalaminya. Dan juga sebaliknya, kalau oleh karena kita mereka batal puasa, ya tentu saja juga kita pun dapat imbas yang nggak baiknya juga gitu. Jadi kalau saya sangat menghargai, dan di bulan Ramadan ini teman-teman yang menjalankan puasa, janganlah pula kita di depan mereka menunjukkan makanan yang memicu, memancing untuk mereka terbayang makanan yang enak dan lain sebagainya, kan gitu ya. Jangan pula tunjukkan makanan yang minuman yang menyegarkan. Jadi kalau kita makan jangan di depan mereka lah, kalau kita tidak berpuasa. Dan itu saya kira salah satu contoh yang kita dapat menghargai. Kemudian kalau di Bukit Doa kita sediakan tempat buat mereka dan waktu untuk menjalankan ibadah puasanya dengan baik. Begitu Bang. Jadi kemarin juga termasuk supporting juga Pak ya, buka puasa di luar kita bersama Pak Joni juga. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya mungkin. Nah, kalau saya balik lagi nih ke Om. Om, kalau harapan Om di bulan Ramadan tahun ini ada nggak sih harapan-harapan khusus gitu? Harapan pribadi atau? Iya, harapan pribadi ya? dan juga untuk komunitasnya pasti. Ya. Harapan pribadi tentunya nggak jauh-jauh atau nggak muluk-muluk, tetap menjadikan pribadi yang lebih baik lagi. Jangan nyuruh orang baik tapi pribadi kita yang nggak baik, kan itu. Jadi kalau mau mensupport atau mau memotivasi orang, setidaknya diri kita juga sudah termotivasi. Banyak kan zaman sekarang ini realitanya kita lebih banyak mensupport orang atau nyeramahi orang, asyik diceramahi orang, tapi perbuatan kita belum tentu betul. Nah, artinya poin pertama untuk harapan pribadi, tetap mengupgrade diri saya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Kedua, harapan saya kepada komunitas, karena kita sedang talk show dengan Bapak Joni Sragi sebagai pimpinan atau selaku ya pimpinan IPWL. ini apa? Institusi penerima wajib lapor. Penerima wajib lapor Bukit Doa. Kita berharap dengan kita berkomunitas dapat memberikan edukasi. Edukasi yang pertama itu bahayanya tentang narkoba. Itu poinnya kan. Karena berkomunitas itu kan harus memberikan rasa positif bentuk-bentuk kegiatannya. Jadi kalau di dalam komunitas lebih banyak negatifnya, berarti ada yang salah dengan komunitasnya. Jangan pula masuk dalam komunitas ternyata semuanya pemakai, kan gawat. Nanti kena rehab, semuanya kena rehab ini kan. Itu yang bahaya. Artinya kita memagari komunitas kita memagari saudara-saudara dari komunitas kita agar slogannya tetap satu, perangi narkoba atau jauhi narkoba. Kedua, harapan kepada komunitas tetap memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, baik itu berbentuk bakti sosialnya maupun edukasi-edukasi lainnya. Sebagai salah satu contoh historis sebelumnya, 2020 itu kan pertama kali COVID Iya. masuk. Kita sebagai komunitas, bisa saya bilang di Sumut ya, nggak usah saya Indonesia dulu, di Sumut memberikan satu terobosan bahwa melihat ada badai COVID sehingga efeknya ke kebun binatang itu nggak ada pengunjung, Jadi kalau sama ini kita memanusiakan manusia, maka kali ini judulnya kita menghewankan si hewan. Karena hewan di sana udah nggak ada makannya semua. Benar. Kita galang dana dari komunitas, kita belikan ayam, kita belikan ikan, kita belikan buah-buahan, kita kasih ke kebun binatang. Wah. Itu direkam jelas oleh salah satu TV swasta. Ini memperhatikan yang tidak diperhatikan. Luar biasa Mang Pisi Ketua. Saya aja saya nggak lihat kebun binatang. Ini lihat nih. Jadi kebun binatang pada saat itu kan sampai ada satu kabar, dan saya kira itu sudah terjadi di Surabaya. Daging rusa itu kan dipotong dagingnya untuk dikasih makan ke harimau kan itu hari itu. Nanti klarifikasi kalau salah, tapi itu isunya. Maka kita melihat, oh iya, kita sibuk mengurusi manusia, tapi hewan juga kan harus diperhatikan. Kita sudah dikurung dia, bahasanya kita penjarakan, tapi nggak kita kasih makan, kan kita berdosa itu. Nah itu yang saya bilang tadi, hubungan ke Tuhan harus lancar, ke manusia dan hewan juga harus lancar. Ya. Kalau saya nih paling serius tadi menanggapinya di bagian narkoba ya. Oh ya. Kenapa sih Om tertarik dengan dunia narkoba gitu? Terus emang kalau menurut Om pribadi ya, sebenarnya bagaimana sih bahayanya dampak narkoba itu gitu? Ya. Terima kasih.
Pertama, kita dari komunitas Captiva Indonesia sudah bekerja sama dalam payung hukum SUV Brotherhood, mendaftarkan diri kita sebagai salah satu relawan anti narkoba. Ini baju resmi kita, ada beberapa yang pakai, mungkin ada yang baru pulang kerja. Tapi di sini jelas ini, relawan anti narkoba. Wow. Jadi kita juga komunitas yang mendaftarkan diri kita sebagai relawan anti narkoba. Nah, kalau pakai bajunya anti narkoba, jangan pula kita pakai narkoba kan? Jadi bajunya jadi tameng, itu nggak boleh, betul, Pak Mili? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat statistik Indonesia makin lama makin memprihatinkan. Iya. Kalau dibaca tadi pagi ada salah satu oknum, nggak usah kita bilang, ketangkep gara-gara kasus sabu di Medan. Ya, nanti mungkin bisa dicek beritanya. Yang kedua, Sumatera Utara seperti tadi kata kita udah berbincang sama ibu siapa tadi yang di belakang, ternyata Bu Neti. Indonesia Ya. khususnya Sumatera Utara berhasil nomor 1, bukan prestasi, menyalip DKI Jakarta sebagai pemakai terbanyak. Bang Jago Bang ya. Jago ya. Sebagai pemakai terbanyak kan bahaya itu. DKI sebagai pusat ibu kota atau salah satu ukuran dari orang luar melihat Indonesia kan DKI Jakarta, bukan orang Medan. Ya. Itu berhasil kita salib, kan luar biasa itu artinya. Benar. Melihat dan realitasnya di sebelah rumah saya itu termasuk memprihatinkan sebenarnya. Gak usah kita sebutkan alamatnya, nanti bahaya kan. Tapi nanti mungkin bisa kita kerjasama untuk merehab yang di sana. Tingkatannya itu bahaya menurut saya. Jadi kalau anak SD itu tingkatannya itu dulu ngelem dulu itu. Ngelem, anak SD sampai SMP ngelem. Karena belum ada duitnya yang berlebih kan. Orang tua berapa ngasih duit? 5.000. 5.000 tapi udah bisa beli lem. Ngelem, ngefly. Di SMP mereka coba-coba pakai cimeng atau ganja sampai SMA. Taman SMA rata-rata di tetangga saya, bukan kita menjustifikasi, kerja bangunan. Dapat gajinya sebulan sekali, seminggu sekali, mulai pakai narkoba, sabu. Nah itu, untuk apa? Untuk doping katanya. Kan capek kerja, ya itu. Itu tingkatannya artinya kan bahaya. Dari kecil karakter pendidikan itu memang harus diperhatikan. Iya. Bukan hanya sekolah yang bertanggung jawab, tapi juga orang tua yang harus bertanggung jawab kepada anaknya masing-masing. Betul. Jika tadi ada penuturan dari sis kita tadi di rumah, nggak ada yang curiga, orang kawannya perempuan semua yang datang kan. Nah itu, jadi kadang orang tua harus tarik ulur, protektif bisa, tapi ditarik juga, jangan terlalu protektif. Begitu protektif, anak juga merasa tertekan, cari pelarian. Iya. Tapi sebaliknya, kalau anak nggak diperhatikan, dia cari perhatian yang lain, kawan-kawan yang mempengaruhi. Jadi itu sih sebenarnya realitasnya. Oke, jadi memang kekhawatiran nih Bang. Kekhawatiran. Maka udah semua kalangan, tukang becak juga, tukang bangunan, Iya, tidak mengenal profesi dan usia ya. penjahit, penjahat, pilot juga. Pilot Penjahit, penjahat ya. penjahat, pilot juga makin narkoba. Hati-hati sebut profesi, bro. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Makin asik. Oke, untuk Bapak nih Pak, jadi tanggapan dari Pak Joni sendirilah terhadap peredaran narkoba yang dibilang tadi Sumut nomor 1 Pak, dan pengaruhnya juga sama ya IPWL juga, IPWL termasuk yang khusus dari panti kita lah begitu. Gimana Pak? Melihat perkembangan peredaran dan juga bahkan korban di Sumut, ini memang memprihatinkan. Dan bagian kita memang merehab ini bagian hilir, dan ada bagian berantas, dan itu bagian yang berwajib ada, termasuk itu ada BNN, kepolisian dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat untuk memberantas, saya kira ini sesuatu yang perlu kerjasama semuanya. Tidak cukup aparat polisi, BNN semuanya di barisan itu. Ini harus semua masyarakat harus kompak memang. Kalau masyarakat kompak, di desa itu kompak. Contohnya di desa, kemudian kepala desa udah bilang, siapa yang masuk ke kemari bawa sabu atau bawa narkoba, kita akan keluarkan dari desa ini. Siapa mau main-main lagi di desa? Iya, betul. Tapi masih jarang seperti itu. Tapi saya yakin ada desa yang mau membuat ketetapan-ketetapan gitu. Takutnya nanti
yang buat pengumuman anaknya pula yang kena kan gitu, dia harus pindah. Itu sebabnya orang belum berani buat deklarasi seperti itu. Nah, jadi toleransi akhirnya membuat kegerakan dari peredaran narkoba ini sampai ke anak-anak. Dan bahkan anak-anak lagi yang lebih memprihatinkan adalah saat-saat ini dipakai anak-anak menjadi trennya menjadi kurir. Karena hukuman kepada dia nggak mungkin setimpal ataupun tidak mungkin seberat orang dewasa. Karena masih di bawah umur gitu. Karena ya ada hukum HAM yang menahan dia karena di bawah umur. Iya. Juga menjadi trennya adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini nggak disangka gitu ya, nggak diduga, nggak mungkin gitu ya. Nampaknya ibu yang gitu, baik, Pak, ya? iya. Jadi itu yang masih lagi trennya sekarang. Saya pernah dengar dengan seorang ibu yang ketemu sementara dia ada di salah satu LP gitu ya. Kemudian kalau keluar nanti rencana apa ini Kak? Apa ini Bu rencana? Kayaknya kerjaan yang sama lah Bang. Masuk lagi pun nggak apa-apa lah. Nah jadi nggak terbuka lagi pikiran dia ada yang lebih baik dari apa yang dikerjakannya udah selama ini. Jadi udah rusak betul. Nah sebab itu saya sangat mendorong kepada semua yang sedang menyaksikan, buat semua keluarga, kita harus waspada. Ambil perhatian, kadang-kadang lihatlah kamar anaknya, apa ada di dalam. Tiba-tiba mungkin cek handphone anaknya, siapa kontak yang selalu dia hubungi. Nah anak ini sering sekali kita lihat, oh baik di rumah dan lain sebagainya, hormat kepada orang tua, tapi dia memiliki komunitas ataupun orang-orang yang buruk yang mempengaruhi. Jadi buka kamarnya, lihat lemarinya, lihat barang-barangnya, di bawah tempat tidurnya. Kalau ada benda yang mencurigakan, jangan didiamkan. Kalau tidak tahu apa itu, datang ke Bukit Doa, kita akan jelaskan apa itu semuanya barang-barang itu. Siap ya Pak ya? Iya, kita Staf siap. Bukit Doa siap gitu ya? Ya, siap tidak siap harus siap. Pak? 86. Iya. Iya. Saya ingin bertanya juga nih, saya tadi dengar bisik-bisik tetangga Pak. Gitu ya, tadi tetangga bisik-bisik. ada dekat sini ya. Iya ya. Ya, mungkin pemirsa di rumah juga kenapa sih dua orang ini bisa bertemu gitu? Iya. Wah, ngeri Awal nih. mulanya gitu Pak. Ngeri nih, Bisa kayak nggak- ada benturan-benturan batu tiba-tiba ketemu kami nih. Bisa nggak Pak diceritakan awal mula pertemuannya gitu? Sampai saya dengar-dengar tadi saya bisik-bisik tetangga juga ada MOU nih Pak. Oh iya. Ada petir dulu kami buat ketemu. Petir tiba-tiba ketemu gitu ya. Jadi saya tertarik dengan mobil Captiva. Dan kemudian seperti Om Sadrak bilang tadi, ya ketua chapter ini kan gitu ya. Saya kira sesuatu yang sangat real yang disampaikan tadi, bahwa owner deal-nya cerita orang lah yang terlalu mahal dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika saya memiliki mobil Captiva, saya lihat ya dibanding dengan ada beberapa mobil yang pernah saya pakai yang menurut saya yang biasa lah memang kan, lebih nyaman menggunakan ini gitu ya. Ketika kita gunakan apalagi di jalan tol enak aja. Ya banyak sekali sebenarnya yang mobil saya ini lebih tua sebenarnya dibanding ada yang muda-muda gitu ya. Yang muda-muda ini dikalahkannya juga. Tapi ini bukan iklan ya Pak ya? Ya saya dibayar sedikit tadi, makanya saya sedikit aja saya bukakan. Iya, siap. Jadi tertarik, kemudian tentu saja selalu berhubungan dengan bengkel dan lain sebagainya. Nah kemudian ada teman bengkel menjumpakan langsung dengan ketua. Kalau ada mau bertanya di sini Bang, katanya. Oh, kemudian kami kenalan lah dengan Om Sadra. Dan ternyata banyak sekali memberi inspirasi kepada saya. Gak perlu khawatir dengan memiliki mobil ini. Ini sebenarnya owner dealnya juga ada yang murah, ada juga yang biasa, ada ini. Dan kemudian saya terbuka bahwa memiliki mobil yang tidak terlalu mahal, tetapi memiliki kesan yang mahal. Oh. Dan kemudian saya sangat nyaman dengan itu, banyak tukar pikiran dengan senior-senior. Dan saya tertariknya di komunitas ini adalah tidak hanya kami cerita mobil, tidak cerita-cerita tentang ngeber-ngeber tadi gitu, enggak gitu. Walaupun ada
ada touring dan lain sebagainya gitu ya. Touringnya ingat pulang juga gitu ya. Tapi di dalamnya ada kegiatan sosial. Saya kalau setiap kali komunitas ada kegiatan sosial, memang saya langsung itu tersentuh hati saya. Apa partisipatif saya di situ? Apa bagian saya? Makanya saya langsung begitu link dengan Om Sadra dan Langsung bertemu semua hatinya dengan ya, Pak, ya? iya Klik gitu ya. begitu. Ada nggak sih Pak sampai selama ini setelah mengikuti berapa lama komunitas KCI ini ada terasa manfaat yang lebih nggak Pak? Sangat Jadi banyak sebelumnya sekali. Bapak berarti gabung ke KCI kapan, Pak? Saya masih baru, Baru. Oh, anak baru. anak baru. Anak baru. Benar ya, Om? Anak Jadi baru. baru berapa bulan Om? 2021 Om ya? 2021. 2021. Masih baru. Masih Ya. anak baru. Iya, masih anak baru. Jadi belum dirayakan aja penyambutan sebenarnya. Seharusnya ada anak baru disambut dengan ada potong tumpeng kan, ini belum tumpeng malah. Terus saya mau tanya juga nih ke Om Sadraknya juga berkait dengan MOU tadi ya dari bisik-bisik tetangga ya. Sebenarnya apa sih yang Om itu pengen gitu dari tujuan Om lah dari pembuatan MOU dengan Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba Bukit Doa gitu. Apa tujuan mulanya gitu? Iya. Jadi menurut saya komunitas itu akan memiliki dampak jika melakukan kerjasama. Jadi misalnya ada komunitas tapi nggak didaftarkan ke Menkumham, berarti ada yang salah kan? Iya. Harus didaftarkan. Kalau memang mau diakui, kita sudah daftarkan komunitas ini. Komunitas mau berpartisipasi dalam pencegahan narkoba, ya harus didaftarkan ke BNN sebagai relawan anti narkoba. Komunitas sebagai tolak ukur berkendara yang baik harus didaftarkan. Jadi kita udah daftarkan juga, bahkan di komunitas kita ini sebelum masuk ke MOU, bahkan di komunitas kita juga kalau setiap diadakan touring diharamkan bacanya, diharamkan pakai patwal polisi, itu nggak boleh. Karena kesannya sok jago, Benar-benar. sok paten, nanti disumpahi orang macam dia aja yang punya mobil. Nah kan itu kesannya jadi arogan, jadi kita nggak boleh. Kalau macet ya macet sama, kalau lancar ya lancar sama, nggak usah klekson-klekson. Nah itu sedikit tentang komunitasnya. Masuk ke MOU-nya, iya kita tertarik dengan Bukit Doa. Kita sudah itu tadi perkenalan awalnya, kenalnya di bengkel pakai celana ponggol kan, Nana ngopi-ngopi, nah masuk di situ. Ternyata sehati. Dan momennya untuk berbicara Bukit Doa semalam kita baru baksos ya Om ya. Ya, sehabis baksos, Iya. kemudian kita ngopi Betul, sama. itulah baksos ketiga di Panti Asuhan Yayasan Al Marhamah. Kemungkinan pekerjaan pun mungkin ada banyak yang terbuka. Jadi family punya keluarga lagi di sini kita tambah, yaitu dari komunitas Kaptipa Indonesia. Jadi teman-teman semua family ada yang menyambut kita, jadi jangan merasa tertolak ketika udah selesai program, begitu banyak masyarakat yang welcome kepada kita. Gitu. Kuncinya itu, jangan pernah merasa sendiri. Mungkin kesalahan masa lalu itu sudahlah, tapi diperbaiki. Catatannya harus diperbaiki. Harus ada hari yang lebih cerah daripada hari ini, yaitu hari besok. Intinya niatkan dalam hati family bahwa harus berubah. Harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Gak usah dipikirkan cakap dari luar. Kalau cakap dari luar itu bukan saudara kitanya itu kalau menjelek-jelekkan. Artinya kita kuatkan persatuan kita di sini. Yakinkan bahwa ketika kita siap masa rehab, banyak saudara-saudara kita juga terkhusus KCI Sumut Aceh akan menerima saudara-saudara sekalian. Yes. Seperti ini ya, bro. Hidup KCI. Hidup KCI. Wah. Jadi Gitu. teman-teman KCI juga di sini banyak yang hadir ya, rame Iya. ya. Oke, terima kasih lah udah hadir. Terima di sini kasih ya. sudah hadir ya. Oke, untuk Sebentar bro, kalau seperti kata orang nih ya, lingkungan itu, pertemanan itu menentukan masa depanmu kali ya, seperti itu ya. Ya, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak Merusak kebiasaan yang baik. kebiasaan yang baik. Jadi carilah pergaulan yang baik untuk memicu, membuat kita menjadi baik. iya, jadi katanya kalau kita mau wangi ya kita harus berkawan sama orang yang wangi juga. Dia yang jual parfum lah. Nah, jual parfum. Ini jual parfum. Oke, mungkin untuk
Pak Joni nih Pak, jadi harapannya dengan adanya MOU sama KCI tadi Pak, mana Pak? Harapan? Ya, saya sangat menyambut dengan senang hati karena prinsip saya itu banyak teman, banyak berkat. Wah. Jadi saya sangat tertarik, teman adalah teman yang membawa kita maju, bukan menarik kita mundur. Dan sebelum kita membuat MOU, saya pun sudah amati dulu apa saja kegiatan KCI ini. Ya, karena saya nggak juga mau dipandang yang aneh-aneh gitu ya. Saya berteman dengan semua orang, tapi saya ingin juga apa dampak saya kalau saya ada di KCI ini. Jadi MOU itu seperti orang menikah. Ngomong-ngomong juga dulu baru menikah. Nggak, Iya, benar. dulu kan bro kan diomongin dulu baru nikah. Ini baru menikah ini. Ngomong-ngomong juga dulu baru pernikahan. Pamer ya. Iya kan nggak bisa mau nikah yuk gitu, nggak bisa, diomongin dulu kan gitu ya. Seperti itu MOU. Jadi kami udah banyak ngomong-ngomong. Jadi hari ini tinggal pernikahannya lah ini kayak gitu. Harapannya apa Pak? Harapan khususnya gitu Harapannya ya. terhadap MOU ini. Ya melalui MOU kita hari ini biarlah kerjasama kita semakin baik dan juga Bukit Doa welcome buat dan itu kita tuangkan di MOU buat KCI untuk selalu memberikan motivasi ataupun sosialisasi tentang motivasi hidup. Dan di KCI itu kami tahu bukan hanya Muslim dan juga ada Nasrani, kemudian ada Buddhis dan semuanya itu karena klien kita juga residen kita beragam. Jadi baik dari sisi religinya dan juga secara umum memberi motivasi, kita sangat welcome kepada KCI. Dan juga apabila KCI ada mungkin keluarga, teman dan lain sebagainya yang terkait dengan narkoba, kita juga siap untuk menolongnya begitu. Jadi harapannya gitu Pak ya, artinya kita siap juga membantu jika ada keluarga kita di Kaptipa dengan narkoba gitu Pak ya. Oke, silakan Sis. Saya tertarik nih ya bro. Mungkin Tertarik lihat tertarik apa? aduh. Tarik apa ini? Tangannya ya. Dengan Om ya, bisa bagi sedikit nggak Om? Karena Om itu kan sangat apa ya, mengajar pendidikan gitu kan, terus juga memberi banyak dampak ke orang lain gitu. Sebenarnya apa sih motivasi hidup Om sendiri gitu? Apa yang memotivasi Om selama ini dalam kehidupan? Mau dokter ini loh. Iya. Bentarnya dokter S3. Waduh. Saya kalau dekat-dekat dengan dokter gini serasa-rasa segan saya gitu ya, Pak, ya? saya pun terasa gimana gitu ya kan. Nah, gitu ya. Saya bangga. Seperti keilmuan naik berapa tingkat gitu ya Pak? Ya. Apalagi diangkat saya jadi penasehatnya. Jadi saya dokter ini saya penasehatnya nanti. Silakan. Ada satu bagi kita orang Muslim hadis namanya, perkataan Nabi, dan itu selalu menjadi pedoman saya dalam kehidupan. Kira-kira bunyinya, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah atau Tuhan dan hari akhir, berarti kiamat, kita meyakini bakal ada, maka berbuatlah baik. Atau kalau nggak bisa berbuat baik, lebih bagus diam. Nah, itu menjadi satu pedoman atau satu motivasi daripada saya. Artinya selagi kebaikan itu bisa kita lakukan, lakukan. Tapi kalau kira-kira nggak bisa dilakukan, jangan dinyinyiri yang orang mau melakukan kebaikan. Nah, kira-kira begitu. Wow. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Dari ayat Al-Quran berarti ya Om motivasi hidupnya ya. Oke, jadi ya. sederhananya memang kalau orang berbuat baik jangan dinyinyirin, sok-sokan mau baik-baik gitu Bang ya. Karena bagus bro, diam aja gitu Bang. selalu aja ada orang yang aneh. Bagaimana cara dia menilai, Bener. bagaimana cara memandang. Baik yang kita lakukan juga ada orang lihat Salah salah. juga, ya. Ada orang melakukan salah, dia juga lihat, oh itu baik yang salah gitu. Iya, Jadi kalau kata orang, saya kira jangan itu membuat kita menjadi lemah. Carilah sahabat, pasti dia akan selalu mensupport kita. Ya, kita tidak bisa menghentikan komentar jahat gitu ya Iya. kepada kita. Hanya diri kita lah yang bisa memotivasi diri kita sendiri. Komentar netizen ya. Netizen, waduh. Komentar netizen. Tajam. Bahaya itu Om, netizen. Ya, jadi Oke, untuk jadi penutup. untuk satu lagi nih mau tanya. Oh iya, boleh bro. Untuk Om
Susah namanya aduh. Iya, namanya diambil dari Sadrak. Al-Qur'an. TS. Sadrak. Biasa Jadi, kalau di komunitas dipanggil OTS. OTS ya. OTS aja. Om OTS pun Teguh boleh. Sadrak. Om Oke. Teguh Sadrak. Om Tengku Sadrak. Om Sadra nih agenda dalam waktu dekat nih Om. Ya, KCI sendiri apa nih? Ya, karena masih berhubungan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh motivasi agar kita lebih baik ke depannya, Amin. ya kan? Tuhan tidak melihat kita jabatan, dari jabatan, gak ada. Kalau dari jabatan Tuhan melihat, maka yang masuk surga pertama kali siapa Pak? Bu? Presiden. Presiden. Kalau yang pertama kali dilihat Tuhan dari kegantengan siapa? Om. Om ya? Bukan ya? Jangan. Ya artinya para artis. Ternyata setelah diselidiki para artis Saya yes. ternyata setelah diselidiki para artis juga tidak bisa sepenuhnya terlepas dari apa? Dari narkoba. Jadi nggak jadi jaminan. Betul kan? Family? Betul. Kalau Tuhan melihat dari segi apa lagi? Banyak hal. Artinya Tuhan melihat dari segi hati. Berbicara tentang hati, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala niat kita. Perbaiki. Itu motivasinya. Perbaiki bro-bro atau family sekalian yang di sini, semoga ini menjadi awal yang lebih baik. Jadi kalau hidayah itu saya bilang bisa datang dari hal apa aja. Misalnya dalam keluarga yang bercukupan ekonomi, nggak ada ngapa-ngapain, ternyata terdampak dulu ke narkoba, kena rehab, kena kantor polisi, baru dapat hidayah lebih baik lagi. Itu juga salah satu hidayah. Jadi mungkin di IPWL ya, di IPWL Bukit Doa menjadikan tempat ini hidayah bagi semua orang. Amin. 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 Nah, kira-kira begitu. Oke. Untuk penutup nih Om kepada pemirsa ya. Pemirsa di Kita rumah. nyanyi dulu sambil kita siapkan untuk penandatanganan MOU. Mungkin Oh iya, lebih siap bagus. Pak. Ya. Sedang disiapkan, kita dengarkan dulu. Oke. Iya. Karena kita udah undang artis, Wah. masa kita nggak dengar suaranya? Siap Pak, siap. Mari kita saksikan teman-teman kita. Satu lagi, nanti mungkin sesudah MOU kita juga akan memberikan cenderamata lah berupa apa? Plakat ya kepada kenang-kenangan dari kami ke Bukit Doa. IPWL Bukit Doa. Kira-kira begitu. Wah, rasa terhormat saya. Ya. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ular, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita berjalan berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Bersahabatan bagai kepompong, mengubah ular menjadi kupu-kupu. Bersahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Bersahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Bersahabatan bagai kepompong, sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ular, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita berjalan berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan,
kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ular, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita berjalan berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ular menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ular menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, kepompong. Ya, hari ini kita akan ada kedatangan tamu juga dari Kak Neti dari Jakarta Observer. Silakan Kak Neti untuk naik bersama kita menyaksikan penandatanganan MOU antara Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba IPWL Bukit Doa juga dengan KCI Komunitas Captiva Indonesia Chapter Sumut Aceh. Dan juga dari KCI Ya. bisa Dan juga dari KCI mungkin ada lagi yang bisa perwakilan untuk membawakan plakat yang akan diberikan kepada Bukit Doa. Silakan Bapak. duduk di situ. Ya, duduk dulu Oh, Pak. saya duduk. Silakan tanda tangan dulu. Om Puma biar di sini dulu ya. Sini. Iya. Ya, jadi ya bisa menyaksikan untuk penandatangan dan bisa dari GAN juga ada Dari ini. GAN. Silakan. Ya. Wah, kita panggilkan juga dari GAN. Silakan untuk menyaksikan penandatanganan MOU ini. Silakan Bapak untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan dan beri. Ya. Jadi saya dulu. Ya, silakan Pak. Ya, kita lihat ini ditandatangani oleh Bapak Joni selaku pimpinan IPWL Bukit Doa. Lalu berikutnya akan ditandatangani oleh Ketua Komunitas KCI, Bapak Om Teuku Sadra. Ya. Dengan ini tanda tangan sah lah ya MOU ya. Sah. Kita anggap sah? Sah. Sah. Kita berdiri. Ya. Dan mari kita berdiri, dibelikan plakat dulu. Oh, Beserta bukan, plakat, bukan. bisa? Bukan, Oh, ini ini dulu. aja dulu. Kita foto dulu. Ya, kita foto MOU ya. Kita foto dulu. Mari Om. MOU. Ya silakan Pak, sebelah sini. Iya. Yang Yang lain dari boleh GAN foto. juga boleh Pak. Nggak Boleh apa-apa. sama-sama? Yuk. Kak Neti dari Jakarta Observer boleh berfoto bersama juga. Ya. Ya, inilah penandatanganan MOU antara IPWL Bukit Doa dan Komunitas Captiva Indonesia. Nah, untuk berikutnya akan diberikan plakat dari KCI Komunitas Tenang-tenangan. Captiva Indonesia kepada Bapak Joni Saragi ya, langsung selaku pimpinan IPWL Bukit Doa. Ya, diterima dengan baik. Iya. Oke, beri tepuk tangan saya. Ya, terima kasih kepada Kakak Neti dari Jakarta Observer, juga perwakilan dari GAN untuk menyaksikan MOU antara KCI Komunitas Captiva Indonesia Sumut Aceh dan Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba Iya. Bukit Doa. Juga dengan berakhirnya penandatanganan MOU,
dan pemberian plakat kepada IPWL Bukit Doa, maka berakhirlah sudah talk show IPWL Bukit Doa hari ini, Jumat 30 April 2021. Terima kasih family. Terima kasih.